Selamat datang pemirsa, Mas Bro semuanya. Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya, Gatot Susanto. Kali ini Mas Bro, dengan sangat senang hati kami akan memberikan informasi komplit, menyeluruh dan final tentang insentif PPNBM 2021. Kenapa? Karena semua peraturannya sudah keluar. Jadi untuk insentif PPNBM perluasan karena sampai dengan 2.500 cc dan syaratnya juga diturunkan, tadinya 70% TKDN menjadi 60%. Itu PMK-nya sudah keluar, PMK nomor 31 garis miring PMK titik 010 garis miring 2021, berlaku mulai 1 April. Dan bukan hanya itu, kami juga sudah mendapatkan peraturan dari Menteri Perindustrian nomor 839 tahun 2021 mengenai tipe kendaraan apa saja yang mendapatkan PPNBM yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi sudah komplit. Dan kami juga masih rajin mencari informasi ke beberapa dealer yang kami kenal harga kendaraan setelah berlakunya insentif PPNBM mulai April ini ya. Jadi informasi itu semua kita cantumkan di sini. Dan kita bandingkan dengan hitung-hitungan kita. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai insentif PPNBM ini one stop shopping Mas Bro, one stop shopping, tidak perlu melihat yang lain dan dasarnya bisa dipertanggungjawabkan karena kita langsung buka-bukaan PMK-nya maupun peraturan Menteri Perindustrian bahkan sampai ke NJKB. Jadi kalau mau debat dengan dealer boleh deh, karena dasar pengenaan PPNBM itu dari NJKB ya. Baik, kita langsung saja ya Mas Bro. Yang menarik dari PMK nomor 31 tahun 2021 ini, 1 April ya diundangkannya ya, itu adalah pertimbangannya, yaitu di pasal pertimbangan item C ya, bahwa peraturan Menteri Keuangan nomor 20 garis miring PMK titik 010 garis miring 2021 tentang PPNBM kendaraan bermotor yang ditanggung pemerintah masih belum cukup meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor, sehingga perlu diganti. Jadi ini sekaligus bukan hanya perluasan tapi juga mengganti PMK nomor 20 yang dikeluarkan tanggal 1 Maret ya. Mengganti itu karena waktu itu TKDN-nya 70%. Banyak yang miss, beberapa brand tidak dapat, sehingga sekarang diturunkan menjadi 60%. Dan sekalian perluasan ke kubikasi yang lebih besar sampai dengan 2.500 cc. Nah Mas Bro, kalau ingat video kami tanggal 17 Februari, nanti kita kasih linknya ya di akhir video, itu kami sudah menyebutkan, sudah memberikan masukan dengan segala kerendahan hati kalau memang insentif PPNBM hanya diberlakukan sampai dengan kendaraan 1.500 cc, maka kemungkinan besar tidak akan efektif ya, tidak akan efektif karena sasaran tembaknya nggak banyak, tidak luas, jadi hanya market sampai dengan 1.500 cc. Nah ditambah masalah pandemi, masalah pengurangan tenaga kerja, masalah lain-lain ya, jadi prioritas kendaraan juga mungkin belum kepake karena banyak yang work from home WFH, maka itu tidak akan efektif. Itu adalah analisa kami pada saat tanggal 17 Februari belum diberlakukan. Nah sekarang diperbaiki. Terima kasih Ibu Sri Mulyani, luar biasa, juga dengan Menteri Perindustrian juga sangat luar biasa memahami dan berempati kepada masyarakat yang memang perlu dibantu sehingga pajaknya dikurangi lah. Oke, jadi kita bicara PMK nomor 31 tahun 2021. Kalau kita lihat di pasal 2, di pasal 2 itu adalah cakupan dari insentif PPNBM ini. Ada 4 item, 2A, B, C, dan D. 2A itu mencakup kendaraan bermotor sedan sampai dengan kapasitas 1.500 cc, sedan dan station wagon ya. 2A. 2B, kendaraan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 termasuk pengemudi, berpenggerak 4x2 dengan isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Jadi item 2A dan 2B ini mengoreksi atau mengganti PMK nomor 20
PMK sebelumnya. Kemudian pasal 2C itu adalah kendaraan bermotor dengan pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi berpenggerak 4x2 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 sampai dengan 2.500 cc. Cakupannya ya yang 4x2. Yang 2D sama, hanya bedanya ini berpenggerak 4x4 sampai dengan 2.500 cc. Jadi cakupannya sudah komplit di pasal 2 disebutkan. Nah, di pasal 3 ini yang penting. Di pasal 3 itu menyebutkan mengenai TKDN-nya, syarat yang mendapatkan PPNBM yang ditanggung pemerintah atau DTP ya. Jadi istilah perpajakan begitu. Tapi istilah mudahnya diskon PPNBM dah. Yang mendapat diskon PPNBM itu syaratnya TKDN-nya harus 70% waktu itu. Sekarang di PMK nomor 31 ini dikoreksi diturunkan menjadi 60%. Nanti akan Mas Bro lihat apa dampak dari ini ya. Kemudian pasal 5 itu menyebutkan tentang periodisasi. Periodisasi kita sudah, kalau Mas Bro lihat video kami yang sebelum ini mengenai update PPNBM, diskon PPNBM, itu periodisasinya sudah sama. Jadi untuk di atas 1.500 sampai dengan 2.500 cc itu periodisasinya mulai 1 April sampai Agustus itu diskon PPNBM-nya 50% untuk 4x2. Jadi tadinya 20% PPNBM menjadi 10%, kan diskon 50% ya. Jadi diskonnya adalah 10% dari NJKB. Kemudian untuk September sampai Desember diskonnya hanya 25% dari PPNBM. Jadi tadinya 20 menjadi 15% yang Anda bayar. Sedangkan untuk yang 4x4 periodisasi sama, 1 April sampai dengan Agustus, akhir Agustus, itu diskon PPNBM-nya 25%. PPNBM kendaraan 4x4 itu kan 40%. Di diskon 25%, berarti diskonnya 10% berarti kan dari NJKB. Anda hanya bayar 30%. Itu untuk periode 1 April sampai dengan akhir Agustus. 1 September sampai dengan akhir Desember, diskon PPNBM-nya tinggal 12,5%. Jadi Anda harus bayar 35% PPNBM. Tadinya 40 jadi 35. Oke. Tidak berubah periodisasi untuk yang 1.500 cc ke atas. Nah, untuk yang 1.500 cc ke bawah itu berubah karena otomatis ini berlakunya PMK nomor 31 kan mulai dari tanggal 1 April. Jadi PPNBM yang ditanggung pemerintah itu mulai 1 April sampai dengan Mei, akhir Mei itu 100% untuk kendaraan 1.500 cc ke bawah. Kemudian untuk periode Juni sampai dengan Agustus insentif PPNBM-nya 50% ya. Dan untuk September sampai dengan Desember 25%. Ingat ya, ini untuk yang CC 1.500 cc ke bawah. Nanti kita tunjukkan tabelnya lah biar nggak pusing ya. Tapi yang penting tadi ya itu tadi tidak ada perubahan periodisasi untuk yang kapasitas di atas 1.500 dan TKDN-nya diturunkan. Sangat baik sekali untuk merangsang peningkatan penjualan kendaraan bermotor. Jadi ini berita baik Mas Bro. Dan Jakarta Creative Pictures selalu profesional menampilkan peraturan-peraturan pemerintah. Jadi kita ambil PMK 31 nomor PMK nomor 31 garis miring PMK 010 garis miring 2021 itu untuk insentif PPNBM-nya. Dan seperti yang kami sebutkan tadi, peraturan Menteri Perindustrian nomor 839 tahun 2021 mengenai kendaraan apa saja yang masuk ke dalam skema PPNBM yang ditanggung oleh pemerintah. Kita tunjukkan nanti tabelnya. Jadi kita semua berbasis pada aturan yang berlaku pada hukum. Bahkan kita juga mengandalkan Permendagri nomor 1 tahun 2021 untuk NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. NJKB ini penting karena NJKB itu adalah dasar pengenaan pajak atau DPP untuk PPNBM. Jadi kita tidak bisa dibohongi oleh dealer ya. Misalnya potongannya sekian Pak, saya tahu NJKB-nya tipe ini berapa, 10% pemotongannya harusnya sekian. Jadi demikian pemirsa, kita langsung aja lihat tabelnya supaya lebih jelas. Mari. Berikut adalah struktur pajak untuk kendaraan bermotor. Jadi pajaknya itu ada PPN, PPNBM, PPNKB, dan PKB.
Kali ini kita fokus pada PPNBM saja ya, yaitu line item nomor 2 yang ditandain merah. Dan untuk kendaraan penumpang non-sedan 4x2 sampai dengan 1500 cc, PPNBM-nya 10%. Sedangkan untuk kendaraan sedan sampai dengan 1500 cc, 30%. Untuk kendaraan non-sedan 4x2 di atas 1500 sampai dengan 2500 cc itu 20%. Sedangkan untuk yang 4x4 non-sedan juga ya, di atas 1500 sampai dengan 2500 cc itu 40%. Nah, tolong perhatikan tarif-tarif ini karena diskonnya berlaku terhadap tarif PPNBM masing-masing tipe. Nah, ini PMK nomor 31 yang barusan keluar di undangan tanggal 1 April 2021 ya, kemarin minggu lalu, yang ditanggung pemerintah untuk sedan dan non-sedan 4x2 sampai dengan 1500 cc. Itu 100% PPNBM-nya ditanggung pemerintah atau DTP ya, ditanggung pemerintah. Dan jadi PPNBM-nya menjadi 0%. Kemudian itu untuk periode April sampai dengan Mei, ya karena baru diundangkan 1 April. Untuk periode masa Juni sampai dengan Agustus itu tinggal 50% pemotongan PPNBM-nya yang ditanggung oleh pemerintah. Berikutnya berkurang lagi 25%. Nah, yang ini adalah untuk kendaraan non-sedan 4x2 dengan kapasitas lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Untuk periode April sampai dengan Agustus 2021 itu 50%-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau PPNBM-nya 20%, Anda hanya bayar 10%. Pemotongannya ya 10% dari NJKB. Untuk periode berikutnya yaitu September sampai dengan Desember itu 25%. Jadi Anda hanya bayar dari 20 menjadi 15% ya. Turun 25%. Dan syaratnya sekarang TKDE-nya hanya 60%, kalau semula 70%. Kemudian ini untuk non-sedan 4x4 dengan kapasitas di atas 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Di periode yang April sampai dengan Agustus itu 25%. Nah, PPNBM-nya untuk 4x4 kan 45% ya. Ditanggung pemerintah 25%, jadi Anda bayar 30%. Atau pemotongannya sama dengan 10% dari NJKB. Periode berikutnya turun lagi, pemotongannya hanya 12,5%. Nah, ini adalah keputusan Menteri Perindustrian nomor 839 tahun 2021 tentang kendaraan bermotor dengan PPNBM yang ditanggung pemerintah sesuai keputusan peraturan Menteri Keuangan yang tadi ya, nomor 31 tadi ya. Ini ada beberapa yang mengejutkan, yang tadinya tidak masuk menjadi masuk adalah Honda CR-V 1.5. Itu TKD-nya 62%, sekarang masuk ya. Dan CR-V 2.0 juga sekarang masuk. Jadi bagus, semakin banyak yang bisa mendapat insentif. Ini contoh untuk Kijang Innova yang bensin. Dia PPNBM-nya kan 20%, dipotong 50% menjadi, jadi Anda hanya bayar 10%. Diskonnya berarti 10% dari NJKB. Kita contohkan yang paling bawah deh, Toyota Innova Venturer 2.0 ET yang luxury. Harga on the road di DKI Jakarta 461.1 pada saat bulan Maret. NJKB menurut Permendagri nomor 1 tahun 2021, nilai jual kendaraan bermotor itu 345 juta. Jadi pemotongannya kan 10% dari NJKB, harusnya 34,5. Dengan demikian seharusnya harganya menjadi 426,6. Tetapi dari hasil survei kami di dealer, harganya sekarang menjadi 432,1. Jadi ada selisih antara 5 sampai 6 juta. Ini untuk contoh Toyota Innova Venturer yang bensin, automatic transmission luxury ya. Nah, berikutnya adalah untuk Innova 2.4 yang diesel. Kita ambil juga yang paling bawah deh, yang paling bagus biar enak ya kalau mencontohkan. Harga on the road di DKI itu 501,3, yang paling bawah ya. NJKB itu 375 juta. Nah, PPNBM-nya kan dari 20 menjadi 10, diskonnya 50% tadi kan. Berarti pemotongannya juga 10% dari NJKB, yaitu 37,5. Maka 501,3 dikurangi 37,5, harganya harusnya menjadi 463,8 juta. Tetapi dari harga di dealer, dari hasil survei kami itu 469,3. Lagi-lagi selisihnya antara 5 sampai 6 juta. Berikutnya ini adalah Fortuner. Untuk Fortuner hanya 2.4 diesel yang
mendapatkan insentif karena yang bensin kan 2.7 ya, 2.700 cc, jadi tidak mendapatkan insentif. Kita ambil contoh lah, Fortuner yang paling laku itu yang 4x2 VRZ TRD Luxury. Jadi kolom item ketiga ya, yang harganya 578.7. NJKB-nya 419, sehingga PPNBM-nya kan 10% yang dibebaskan ya, 10% dari 419, 41,9. 578.7 dikurangi 41,9 harusnya 536.8. Tetapi di dealer saat ini setelah insentif PPNBM harganya 542.1. Selisihnya sama lah, sekitar 5-6 juta. Dan ini yang baru yaitu Honda. Jadi Honda itu CR-V 2.0 juga sekarang masuk skema insentif PPNBM dari 489, NJKB-nya 350, PPNBM yang dibebaskan kan 10% ya, 35, jadi 489 dikurangi 35, 454 seharusnya, tetapi harga on the road di dealer di DKI Jakarta 460.6. Sama, selisihnya sekitar 5-6 juta. Dibanding hitungan kami, Jakarta Creative Pictures. Honda CR-V Turbo 1.5 yang prestige dari 577, kita singkat saja, harga on the road setelah insentif PPNBM yang paling kanan menjadi 540.5. Lumayan lah, 35 juta penurunannya. Baik pemirsa, jadi tadi sudah kita tunjukkan PMK nomor 31, PMK 20, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 839. Jadi sudah cukup komplit coveringnya, bahkan kita tadi sudah tunjukkan juga tabel perubahan harga sebelum PPNBM yaitu harga Maret, kemudian NJKB-nya berapa, diskonnya berapa, dan menjadi berapa menurut Jakarta Creative Pictures. Tetapi tidak sampai di situ saja kami bekerja. Kami menghubungi dealer-dealer yang kami kenal dan kita cantumkan harga resmi dari dealer tersebut. Memang ada sedikit perbedaan dengan perkiraan kita, hitungan kita, tapi ya sudahlah karena dealer yang jualan dealer ya, bukan kami, bukan Jakarta Creative Pictures. Jadi ada sedikit perbedaan sekitar 4 juta, 5 juta gitu dari hitungan kami. Sebetulnya kalau mau berdebat boleh saja, tapi untuk apa sih? Dan ingat ya, dealer masih memberikan diskon di luar insentif PPNBM. Jadi Anda punya informasi komplit dari Jakarta Creative Pictures. Mudah-mudahan informasi ini membantu, dan tolong like kalau Anda suka video ini, serta pastikan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik dan penting dari Jakarta Creative Pictures. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.